Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang di program pengembangan dosen dan uji kompetensi tindak pedagogik PDD UKTPT sebagai bagian dari penilaian sertifikasi dosen yang dirancang untuk memajukan kualitas pendidikan di Indonesia. Perkenalkan, saya Lia Amelia Estos MSI, dosen pada program studi pendidikan sosiologi, Departemen Sosiologi, Universitas Negeri Padang. Pada kesempatan ini, saya akan memperkenalkan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu Sosiologi Kesehatan. Mata kuliah ini merupakan salah satu mata kuliah penting di Departemen Sosiologi karena berperan dalam membentuk calon pendidik sosiologi yang profesional, berwawasan global, dan berlandaskan kearifan lokal. Dalam perkuliahan ini, mahasiswa akan mempelajari bagaimana faktor sosial mempengaruhi kesehatan, serta bagaimana konteks sosial dan budaya membentuk pemahaman dan perilaku masyarakat terkait kesehatan di berbagai daerah. Tujuannya adalah agar mahasiswa mampu mengintegrasikan teori-teori sosiologi dengan praktik nyata serta mengembangkan pembelajaran yang adaptif terhadap dinamika sosial dan kesehatan baik secara lokal maupun global. Hal ini tentu sejalan dengan visi keilmuan Departemen Sosiologi UNP, yaitu mengembangkan pendidikan dan pembelajaran sosiologi untuk mendidik calon pendidik sosiologi yang profesional, berwawasan global, dan berkearifan lokal. Selain itu, profil lulusan Departemen Sosiologi juga turut mendukung arah pembelajaran ini, yakni mencetak lulusan yang mampu menangkap berbagai fenomena sosial yang krusial dan unik, serta menuliskan dalam bentuk karya ilmiah dengan analisis teori yang mendalam. Untuk merancang pembelajaran yang efektif, perkuliahan ini menggunakan pendekatan DIA, Delivery Intention, dan Assessment. Materi yang disampaikan melalui ceramah interaktif sebagai bentuk delivery, sedangkan intentionnya atau tujuannya adalah agar mahasiswa memahami fenomena kesehatan masyarakat melalui perspektif sosiologi. Evaluasi dilakukan melalui berbagai bentuk asesmen seperti tes tertulis, itu ada UTS dan UAS, proyek riset, dan presentasi. Capaian pembelajaran yang diharapkan meliputi pemahaman tentang konsep dasar kesehatan dan peran sosiologi dalam meningkatkan kesehatan masyarakat. Kemampuan menganalisis persepsi dan perilaku kesehatan masyarakat. Perbandingan antara pelayanan kesehatan tradisional dan modern. Analisis interaksi sosial dan gaya hidup yang berkaitan dengan kesehatan. Serta keterampilan merancang proyek riset dengan luaran berupa artikel ilmiah, poster, dan video edukatif. Materi yang dipelajari dalam perkuliahan ini mencakup yang pertama, peranan sosiologi dan ilmu sosial dalam peningkatan kesehatan masyarakat. Yang kedua, persepsi masyarakat tentang sehat dan sakit. Yang ketiga, perilaku kesehatan masyarakat. Keempat, perilaku pencarian layanan kesehatan. Kelima, interaksi sosial dalam konteks kesehatan. Yang keenam, adalah gaya hidup dan kesehatan masyarakat. Dalam mendukung proses pembelajaran, mode perkuliahan yang digunakan adalah flipped classroom. Mahasiswa diberikan bahan ajar terlebih dahulu oleh dosen pengampu untuk dipelajari secara mandiri. Kemudian perkuliahan dilakukan secara luring untuk membahas materi secara mendalam dan kontekstual. Setelah itu, mahasiswa mengerjakan tugas di platform e-learning UNP atau Smile UNP. Selain itu, metode pembelajaran yang digunakan dalam mata kuliah ini adalah bervariasi untuk mendorong partisipasi aktif mahasiswa, antara lain yaitu ceramah, diskusi interaktif, dan diskusi kelompok,
analisis kasus, case-based learning, serta project berbasis penelitian atau project based learning atau PJBL. Struktur perkuliahan ini terdiri atas 7 pertemuan untuk menyampaikan materi dan diskusi, 1 pertemuan untuk penugasan analisis kasus kontekstual atau PJBL, 2 pertemuan untuk presentasi project PJBL, baik itu kemajuan dan hasil akhir, 4 pertemuan daring untuk pelaksanaan penelitian lapangan, dan 2 pertemuan untuk pelaksanaan UTS dan UAS. Penilaian dalam mata kuliah Sosiologi Kesehatan ini terbagi menjadi yang pertama ada UTS, itu bobotnya 20%, UAS dengan bobot 15%, tugas dengan bobot 10%, ada kuis dengan bobot 5%, case-based learning dengan bobot 20%, dan project-based learning dengan bobot 30%. Dalam pelaksanaannya, interaksi perkuliahan menjadi kunci penting bagi keberhasilan pembelajaran mata kuliah Sosiologi Kesehatan. Interaksi tidak hanya terjadi antara dosen dan mahasiswa, tetapi juga antar mahasiswa melalui diskusi, tanya jawab, studi kasus, dan presentasi proyek. Mahasiswa didorong untuk aktif menyampaikan pendapat, mengajukan pertanyaan, memberikan umpan balik secara langsung di kelas maupun di platform daring. Interaksi ini tidak hanya memperkuat pemahaman materi, tetapi juga untuk menumbuhkan keterampilan berpikir kritis, kolaboratif, komunikatif. Dengan pendekatan ini, mahasiswa diharapkan mampu mengembangkan cara berpikir yang sosiologis, yang relevan, dan aplikatif sesuai dengan dinamika yang terjadi di masyarakat. Demikianlah penjelasan mengenai mata kuliah Sosiologi Kesehatan yang saya ampuh. Selanjutnya, mari kita saksikan beberapa cuplikan kegiatan pembelajaran dari mata kuliah ini. Terima kasih atas perhatian Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah sehat. Oke, baik. Hari ini kita bertemu lagi ya di pertemuan ke-6 ya. Materi minggu ini adalah mengenai perilaku pencarian pelayanan kesehatan di masyarakat. Nah, sebelum kita memulai dan membahas lebih jauh mengenai materi ini, kita baiknya berdoa dulu ya. Berdoa dulu sebelum memulai perkuliahan. Baik, silahkan berdoa menurut keyakinan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, baik. Sebelum masuk ke materi, Ibu baiknya absen dulu. Ya, ada yang nggak hadir hari ini? Hadir semua. Oke, baik, Ibu absen dulu. Pandu Bintang Sidi, Fatima Azara, Aura Fairana, Syifa Dwika Andira, Manya, Hadir Bu. Nesa, Hadir Bu. Yusuf, Mai Mardan. Oke, baik, semuanya hadir ya. Nah, karena mata kuliah ini berkaitan dengan kesehatan, semuanya pada sehat kan? Sehat. Sehat ya. Tadi pagi gimana sebelum berangkat ke kampus? Sarapan? Ada yang sarapan? Sarapan. Sarapan semua? Olahraga? Saya yakin enggak. Ya, nggak ada olahraga. Padahal kita tentunya sebagai manusia, sebagai individu yang ingin sehat, ya kita harus berolahraga terlebih dahulu. Setelah, ya mungkin yang beragama Islam ya, beragama Muslim setelah sholat subuh itu baiknya kita melakukan pergerakan dulu ya. Beraktivitas dulu, berolahraga dulu, walaupun itu hanya minimal 15 menit. Ya, untuk tetap menjaga kondisi tubuh kita tetap fit ya. Baik di dalam kelas, mengikuti perkuliahan, dan melakukan aktivitas sepanjang hari. Oke, sudah siap semuanya? Siap. Siap.
Nah, tentunya sebelum masuk ke materi yang ini sebenarnya materinya menarik ya, karena kita akan bahas lebih jauh gimana sih masyarakat itu mencari pelayanan kesehatannya gitu. Karena yang mungkin di dalam pikiran kalian orang proses pengobatannya itu ya hanya ke dokter, ya apalagi kita yang tinggal di perkotaan. Ya, kita akan mikir, oh kalau saya sakit, saya ke dokter nih, ya. Nah, sisi lain itu kita tidak memahami hal itu. Makanya dengan mempelajari materi ini kita akan melihat, oh ternyata kondisi masyarakat kita itu seperti ini dalam mencari pelayanan kesehatan, ya. Nah, Ibu mau tanya dulu nih, kita review dulu materi sebelumnya, ya, karena minggu lalu itu kita mempelajari tentang perilaku sehat dan sakit atau perilaku kesehatan, ya, konsep perilaku kesehatan. Ada yang masih ingat nggak? Apa itu perilaku sehat dan sakit? Oke, silahkan Bunga. Perilaku sehat itu adalah tindakan atau respon oleh individu, kelompok ataupun masyarakat untuk meningkatkan kesehatannya. Oke, jadi perilaku sehat itu adalah ada respon, ada tindakan yang dilakukan oleh individu, bagaimana mereka memperoleh kesehatan fisiknya, ya. Nah, ada yang tahu lagi nggak perilaku sehat dan sakit itu ada 3 item, ya. Ada yang namanya apa? Preventif, promotif, dan rehabilitatif, ya. Coba ada yang bisa nggak? Preventif itu apa? Ada yang tahu? Oke, silahkan, Cikita. Kalau preventif itu suatu usaha yang dipaksakan. Oke, ada usaha ya, ada usaha yang dilakukan oleh individu bagaimana dia mencegah datangnya penyakit gitu. Dia ngapain? Ya, promotif juga kaitannya terkait dengan perilaku sehat yang dilakukan oleh individu. Kemudian rehabilitatif itu masuk di perilaku sakit. Ya, bagaimana kemudian individu itu melakukan pengobatan dan pencegahan kembali agar penyakit ini nggak datang lagi, ya, nggak kembali lagi, ya. Jadi itu ya bagus sekali tadi penjelasan dari kedua temannya ya, dari Bunga dan juga Cikita. Nah, kita masuk ke materi pertemuan 6, ya. Itu ada ini sekalian Ibu juga tadi udah ngomong ya mengenai materi ini, kemudian kita pahami dulu apa capaian pembelajaran mata kuliah kita hari ini, ya. Itu mahasiswa mampu mengidentifikasi perilaku pencarian pelayanan kesehatan, membedakan pencarian pelayanan kesehatan modern dan tradisional, serta mengkualifikasikan pencarian kesehatan yang ada di masyarakat. Nah, kita akan jauh lebih menelisik lagi nih, ya, apa sih sebenarnya perilaku pencarian pelayanan kesehatan itu secara modern dan tradisional, ya. Oke, next lagi, ya. Oke. Baik, di slide Ibu sudah memberikan semacam konsep ya, apa itu perilaku pencarian pelayanan kesehatan. Ini sangat terkait juga dengan materi minggu lalu ya, tentang perilaku sehat dan sakit. Tapi minggu lalu itu lebih ke case-nya lebih ke individu, ya. Ini lingkupnya sudah masyarakat itu sendiri, ya. Jadi bagaimana kemudian masyarakat itu bereaksi, kemudian merespon individu yang ada di dalam masyarakat itu, bagaimana mereka mencari proses penyembuhan dari penyakit yang dirasakan gitu, dengan memperoleh mencari pelayanan yang berkaitan dengan hal tersebut. Apa sih penyakitnya? Umpamanya dia, tapi ini tergantung juga ya dari masyarakatnya, tergantung dari masyarakatnya, mereka tinggal di mana, budayanya seperti apa, ya. Umpamanya kalau orang Minang
sama orang Sunda tentunya berbeda ya. Memahami sakit dan sehat itu seperti apa. Ya. Jadi kita tidak bisa menyamaratakan bahwa kenapa sih kamu proses pencarian kesehatannya ke dukun, ya? Kenapa kamu proses pencarian kesehatannya hanya ke dokter gitu? Itu enggak. Kita nggak boleh berpikiran seperti itu karena setiap masyarakat itu memiliki background budayanya yang berbeda, ya. Dan dari faktor budaya itu mereka memiliki pengetahuan, ya, budaya ya, pengetahuan. Bagaimana kemudian masyarakat dibentuk oleh pengetahuan yang mereka miliki, ya, termasuk dalam proses pencarian pelayanan kesehatan, ya. Next, ini tadi udah ya preventif, kemudian ada promotif. Nah ini mungkin kalian sudah pernah lihat ya, apalagi yang tinggal di perkotaan ya. Kalian kan tentunya sudah pernah melihat bagaimana orang ketika sakit yang ada di sekeliling. Kalian itu memilih ke rumah sakit, ada yang ke rumah sakit, ada yang ke puskesmas, ada yang ke klinik. Dan proses penyembuhannya pun bermacam-macam gitu, ya. Bertemu dengan dokter, melakukan interaksi dengan dokter, kemudian diberi obat, ya. Kemudian setelah diberi obat, pulang ke rumah, diminta istirahat, ya. Prosesnya akan seperti itu. Nah, kalau secara modern, ya. Tapi secara tradisional itu berbeda dan lebih unik, ya. Kita tidak bisa nih memaksakan orang untuk harus kamu sakit harus berobat ke dokter ya. Oh, tidak bisa. Ya, karena apa yang mereka yakini itu kan ada faktor-faktor yang mempengaruhi proses orang mencari pelayanan kesehatan. Ada faktor apa? Pengalaman. Ya, kemudian ada faktor budaya, ada faktor ekonomi. Pengalaman dulu nih, ya. Apa faktor pengalaman? Seperti apa itu faktor pengalaman? Faktor pengalaman di sini yang dimaksud adalah umpamanya dia punya pengalaman yang buruk, ya. Mendatangi rumah sakit, kemudian pelayanannya yang ribet, mana pakai BPJS, ya. Kemudian mereka harus menunggu antrian yang panjang, kemudian ada hal yang kurang mengenakan, akhirnya dia memilih pengobatan tradisional. Nah, faktor yang melatar belakangi proses pencarian itu salah satunya adalah pengalaman. Kemudian yang kedua adalah faktor budaya, ya. Ya, termasuk kepercayaan. Bagaimana pengetahuan kalian? Budaya itu kita peroleh dari kita kecil gitu. Kalian tidak pernah lahir menentukan etnik kalian sendiri gitu. Saya nanti pas lahir saya mau beretnik Minang. Saya mau lahir nanti etnik saya Bugis gitu, Makassar. Kemudian saya lahir etniknya mau ini, itu tidak bisa. Ya, karena kenapa? Itu adalah proses yang diinternalisasikan oleh keluarga yang ada di sekitar kalian. Ya. Jadi makanya kemudian dia tidak pernah berkeinginan atau memiliki pemahaman bahwa saya seorang etniknya apa, Mai? Serawai. Serawai. Saya orang Serawai, kemudian saya pengen berubah ataupun pengen berubah identitas ya, mengganti etnik Serawai menjadi etnik Betawi contoh, ya. Oh, tidak bisa seperti itu. Jadi apa pengetahuan yang dimiliki oleh budaya kita itu akan diturunkan, ya, oleh keluarga di sekeliling kita. Ya, jadi proses pengetahuan itu yang kemudian mempengaruhi, ya, mempengaruhi bagaimana proses pencarian pelayanan kesehatan secara tradisional. Coba bisa diputar dulu videonya. Ini ada video ya sebelumnya, ya. Kalian pernah lihat nggak tentang ini? Ada yang pernah lihat nggak videonya? Ini adalah salah satu ritual pengobatan yang dilakukan oleh dukun ya di Mentawai. Nanti kalau kalian
pengen jalan-jalan ke Mentawai, boleh silahkan cari tahu tentang ini ya. Kembali lagi sedikit. Iya. Nah, kalau kita baca di sini konsep personalistik, ya, suatu penyakit yang disebabkan oleh intervensi campur tangan makhluk supranatural. Ya, jadi penyembuhan penyakit yang dilakukan oleh masyarakat setempat itu menggunakan yang namanya dukun, ya. Dukun ini menggunakan kekuatan supranatural. Pernah lihat nggak? Ada yang pernah lihat di kampung? Pernah lihat nggak? Oke, silahkan Manya. Mungkin kalau di sini mungkin orang Bengkulu kan Bu, mungkin agak berbeda dengan orang di sini sebagian Minang kan. Iya. Kalau di tempat ada yang namanya kemenyan Bu. Istilah lokalnya apa, Mai? Ada pernah Istilah dengar? lokalnya itu lupa ya Bu. Tapi orang pintar ini dia gunakan kemenyan untuk memanggil arwah-arwah untuk mengobati orang yang sakit, entah sakit kepala ataupun badannya yang susah digerakkan. Itu kemenyannya dibakar, terus dikelilingkan asapnya di sekitaran rumahnya. Oke. Jadi proses orang Serawai juga mempercayai proses pencarian kesehatan melalui apa istilahnya tadi? Membakar kemenyan itu, kemudian ke orang yang oleh sakit. Oke. sakit. Nanti mungkin Manya lebih jauh lagi memahami itu ya, istilah lokalnya apa gitu. Itu menarik ya. Apalagi kalau kalian pengen membuat artikel ya, artikel-artikel terkait dengan kesehatan, itu kan istilah-istilah lokal itu menarik sekali untuk dijadikan judul. Ya, entah itu judul video, judul film, ya, artikel. Ya, itu sisi yang sangat menarik. Ada lagi Nes, silahkan Nesa. Di perilaku pencarian kesehatan yang personalistik di Minangkabau seperti apa? Kalau di Minangkabau ya Bu, setahu Nesa itu hampir sama dengan yang dibilang sama Manya tadi. Kalau di tempat Nesa sendiri Bu, di Pargaruyung, itu masyarakatnya itu juga menggunakan bantuan-bantuan campur tangan makhluk supranatural. Jadi medianya itu seperti kemenyan juga tadi itu gitu Bu. Oke. Saya pernah dengar ya di Minangkabau itu ada istilah tasapo ya. Nah, itu penyakit orang Minang tuh. Itu seperti apa tuh Ci? Pernah dengar nggak? Tasapo itu seperti apa? Tasapo itu misalnya kayak ada orang yang pergi ke hutan misalnya, karena dia nggak biasa di daerah itu, maka dia mengalami sakit kayak ada demam. Jadi kalau orang tasapo ini untuk metode pengobatannya itu kayak ada menggunakan daun-daun tradisional, daun-daun kayak kawanan ampe gitu. Oke. Nah, pengobatan menggunakan daun ya. Nah, pengobatan karena di dalam pengobatan tradisional itu ada pengobatan yang menggunakan daun-daunan, ya. Ada yang menggunakan tadi nih personalistik ya, campur tangan makhluk supranatural, ya. Kalau natural menggunakan tumbuh-tumbuhan tertentu itu namanya adalah naturalistik. Oke, baik. Sampai di sini ada yang mau membantu memberi kesimpulan terkait materi? Oke, silakan. Manya. Setelah tadi sudah Bu jelaskan panjang lebar mengenai materi pencarian kesehatan atau pelayanan kesehatan di tengah masyarakat, itu bisa menyimpulkan Bu bahwasanya pencarian kesehatan masyarakat itu bisa terbagi menjadi dua, entah itu tradisional maupun modern. Banyak faktor yang mempengaruhi kenapa orang memilih pelayanan kesehatan modern atau tradisional. Baik itu faktor sosial ekonominya maupun kepercayaan ataupun pengetahuannya, dan ada juga pengalaman yang telah didapatkannya mungkin dari pelayanan kesehatan yang tidak begitu menyenangkan untuk dia ataupun dari pengobatan tradisional yang gagal. Kemudian tadi ada bentuk pengobatan tradisional tuh, itu ada dua, yang mana itu pengobatan
menggunakan daun-daunan atau hal-hal yang dari alam itu naturalistik. Kemudian ada campur tangan makhluk gaib atau supranatural, kekuatan supranatural yaitu personalistik, Bu. Oke. Sampai sana mungkin, Bu. Oke. Baik, terima kasih banyak Omanya atas kesimpulannya ya. Silakan mahasiswa buka nantinya buka apa namanya? Smile ya, Smile UNP. Di sana Ibu telah memasukkan materi untuk hari ini dan minggu depan. Ya, silahkan dibaca dan kemudian silahkan kalian mengerjakan tugas mingguan. Tugas mingguan itu nanti kalian silahkan meresum ya materi-materi yang Ibu masukkan. Nanti ada buku ya, buku dalam bahasa Inggris, silahkan kalian terjemahkan. Dan kalian cari pokok pikiran dari materi tersebut apa dan dituliskan ya. Kemudian diupload sebelum deadline yang Ibu tentukan pada Smile UNP. Itu ada tertera ya, silahkan dikerjakan. Kemudian untuk materi minggu depan kita akan membahas tentang interaksi dokter dan pasien ya. Jadi sebagai orang yang memahami ilmu sosiologi ya, kita akan nanti juga kita bisa langsung praktek ya ke rumah sakit ya. Kalian bisa langsung ikut terlibat di tengah dokter dan pasien, melihat, mengamati, mengobservasi bagaimana sih proses interaksi yang terjadi antara dokter dan pasien ya. Apakah ada kerjasama atau bahkan konflik ya. Nah, nanti kita akan bahas itu di minggu depan ya. Silahkan dibaca materinya. Cukup sekian untuk perkuliahan hari ini. Ibu ucapkan tetap semangat ya, walaupun ini sudah minggu ke-6 ya, hampir lagi kita mid semester ya. Tetap semangat, kemudian rajin berolahraga karena Ibu lihat kalian tentunya harus tetap sehat ya. Dan Ibu tahu tugas yang sekarang itu begitu banyak ya. Jadi kalian harus tetap semangat, harus tetap sehat menghadapi hari-hari berikutnya. Baik, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.